Di suatu pagi yang indah dan sejuk, terlihat seorang pria muda yang bernama Udin. Dia salah satu mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Jarak yang lumayan jauh antara rumah dan tempat kuliahnya membuat Udin capek dan sering sakit-sakitan. Ayahnya pun menyarankan, akhirnya Udin memutuskan untuk ngekos dekat kampus agar tidak capek di jalan dan bisa fokus untuk kuliah. Dekat kos-kosan Udin ada Bude Udin yang bernama Yanti. Ternyata Bude Yanti ini adalah seorang janda yang sudah 5 tahun. Tidak tahu persis apa sebab Yanti bisa menjanda. Bude Yanti ini mempunyai paras yang cantik dan badannya cukup aduhai. Kesehariannya Bude Yanti ini adalah berjualan makanan, tepatnya di kampus Udin. Dan tak jarang juga Bude Yanti ini mampir ke kosan untuk mengantarkan makanan. Ayah Udin ini menitipkan kepada Bude Yanti agar Udin tidak macem-macem selama kuliah. Karena ayah Udin ini tahu kalau umur-umur segini lagi labil dan suka ngawur. Hal ini membuat Bude Yanti terus-terusan datang ke kos Udin, bahkan tak sungkan juga menginap di kosannya. Awalnya Udin sebagai keponakan merasa risih karena Udin juga butuh privasi. Singkat cerita, ketika Udin pulang dari kampus, terdengar ada orang mengetuk pintu kos. Udin pun membuka pintu kamar kosnya seperti biasa. Bude Yanti mengantarkan makanan dan minuman. Kosan Udin ini hanya ada sepetak yang di dalamnya cuma ada ruangan dan kamar mandi. Sehingga dapur, tempat untuk istirahat dan kamar mandi menjadi satu. Bude Yanti langsung nyelonong saja dengan menggunakan kemben handuk warna hijau. Karena mau menumpang mandi, soalnya air di rumah Bude lagi mati dan airnya tidak keluar. Udin pun berkata, kalau ada perlu apa-apa panggil aku saja. Kala itu suara air dari kamar mandi terdengar nyaring dan membuat Udin berpikiran agak liar. Karena tak tahan dan penasaran, Udin pun mendekati pintu dan melihat Bude Yanti sedang menggosok dan menyabun itunya. Dengan badan yang bergetar dan jantung berdebar, Udin pun dengan segera mengakhiri apa yang dia lakukan. Tak lama kemudian setelah Bude Yanti selesai, ia pun berpamitan pulang. Dalam hati Udin hanya membayangkan apa yang ia lihat tadi dan hanya menelan ludah di kamar kosannya. Kapan bisa melakukan adegan bersama Bude Yanti? Dan rasanya itu juga tidak mungkin. Pada suatu ketika hujannya sangat deras dan kencang, suasana yang sangat dingin kala itu. Seperti biasanya Udin berada di kamar kos sedang rebahan. Kemudian HP Udin berbunyi, ada pesan dan ternyata pesan itu dari Bude Yanti, menyuruhnya untuk membantunya membuat makanan untuk berjualan esok. Setelah sampai di sana, Udin pun dibukakan pintu oleh Bude Yanti. Bude Yanti pun bertanya, "Kamu kenapa, Din? Hujannya sangat lebat ya." Bude pun mengambilkan handuk dan pakaian ganti Udin. Karena sangat kedinginan kala itu, Udin pun disuruh berganti pakaian di dalam kamar Bude Yanti. Tiba-tiba saja Bude Yanti datang ke dalam kamar ketika Udin sedang ganti pakaian dan membawakan segelas teh hangat. Udin pun mengambil minuman yang sudah dibuatkan Bude dan segera meminumnya. "Gimana, Din, apakah kamu masih kedinginan ya?" tanya Bude Yanti. Udin hanya mengangguk-angguk saja. Tiba-tiba Bude memegangku dan berkata, "Aku akan memberikanmu kehangatan." Udin pun tanpa basa-basi mengiyakan perkataan Bude Yanti. Dan ternyata yang diberikan bukanlah minyak penghangat tubuh, melainkan Udin pun didorong oleh Bude Yanti. Bude Yanti pun berbisik kepada Udin, "Udin, kamu diam saja ya, biar kamu gak kedinginan." Udin pun hanya diam dan ternyata Bude Yanti memberikan kenikmatan surga dunia kepada Udin. Adegan yang selama ini hanya ada di dalam halusinasi Udin ternyata sekarang menjadi kenyataan. Udin pun melakukannya baru kali ini. Di dalam permainannya Bude Yanti sangat jago. Karena sudah lama menjadi janda di mana kebun Bude jarang diberikan pengairan. Setelah melakukan adegan surga dunia, Udin pun duduk dan Bude Yanti berkata kepada Udin, "Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Din, soal ini. Kalau kamu mau lagi, kamu tinggal bilang saja." Udin pun juga berpikir mana mungkin juga menceritakan hal ini kepada ayahnya. Bahkan Udin sangat senang bisa seperti ini. Pada akhirnya Udin dan Bude Yanti melakukan hal tersebut di mana ada kesempatan dan ketika lagi pingin. Udin pun bertemu dengan seorang cewek di kampus. Karena Udin sangat mengagumi atau mengincar dari lama hingga akhirnya menjalin hubungan yang serius atau pacaran bersama perempuan tersebut.
Namun di situ Udin juga dilema harus menutupi hubungannya dengan Budianti. Pada suatu ketika Budianti datang ke kos Udin untuk meminta jatah. Sebelum permainan dimulai, Udin berkata kepada Budianti, kalau sudah tidak bisa melakukan ini dengan Budianti. Budianti pun langsung menangis dan kecewa kepada Udin. Hari itu pun jadi hari terakhir pertemuan antara Udin dan Budianti. Tahu-tahu pergi kemana, masih menjadi janda atau sudah menikah. Bagaimana cerita hari ini? Semoga kalian terhibur dan bisa menambah dunia imajinasi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you, bye-bye.